أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصائمين والصائمات رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, kesehatan, ruang waktu yang alhamdulillah kita mampu melakukannya berbagai macam kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku rahimakumullah, sungguh di dalam tubuh setiap manusia ada dua kekuatan, ada dua potensi besar yang mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Potensi itu atau kekuatan itu adalah, yang pertama adalah hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik." Musuhmu yang terbesar adalah hawa nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Wasaimina wasaimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, di berbagai tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalimat an-nafs. An-nafs terkadang diartikan dengan jiwa, terkadang diartikan dengan seseorang, atau juga pada tempat yang lain an-nafs juga diartikan dengan hawa nafsu. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quranul Karim pada surah Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yusuf alaihissalam berkata, sungguh aku tidak bisa melepaskan diriku dari kesalahan. Maka sesungguhnya nafsu amarah itu menyuruh kepada melakukan kejahatan, terkecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wasaimina wasaimat rahimakumullah. Ada tiga nafsu di dalam Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dua di antaranya adalah nafsu yang mendorong kita untuk melakukan keburukan, dan satu yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Yang pertama adalah nafsu ammarah, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi pada surah Yusuf ayat 53.
Nabi Yusuf pun menjelaskan bahwa dia tidak bisa melepaskan dirinya dari nafsu ammarah itu, karena nafsu ammarah itu adalah menyuruh kepada jalan-jalan keburukan. Kenapa Nabi Allah Yusuf menyatakan hal yang demikian? Dia menjelaskan, dia mengakui, karena nafsu ammarah itu hampir saja menjebak Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Pada surah Yusuf ayat 24, Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Sungguhnya perempuan itu punya keinginan terhadap Yusuf. Begitu juga Yusuf punya keinginan terhadap perempuan itu. Akan tetapi pada ketika itu Allah menunjukkan tanda-tanda dan buktinya untuk menyelamatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari perbuatan itu. Di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa ketika mereka sudah punya keinginan, Zulaikha telah punya keinginan terhadap Yusuf, dan Yusuf juga telah punya keinginan terhadap perempuan itu, Allah mendatangkan sesosok orang tuanya yang akhirnya menyentakkan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaimina wasaimat rahimakumullah. Yang kedua adalah nafsu yang bernama lawamah. Surah Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Maka kedua-dua nafsu ini terus mendorong kita, mengajak kita kepada jalan yang buruk, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dua nafsu ini ada di dalam tubuh setiap manusia, yang dia senantiasa mendorong kita kepada jalan kejahatan, untuk melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan melanggar larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 28, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan dalam keadaan ridho meridhoi. Wadkhuli fi jannati, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli fi jannati. Masuklah engkau dalam kelompok hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Wasaimina wasaimat rahimakumullah. Maka potensi inilah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Pada nafsu yang ketiga ini adalah nafsu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, potensi yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan adalah syaitan. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam," maka para malaikat pun bersujud kepadanya, terkecuali iblis. Adalah dia mengingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaimina wasaimat rahimakumullah. Maka syaitan juga terus mendorong kita berkolaborasi dengan nafsu yang ada di dalam diri manusia untuk menghancurkan sendi-sendi kebaikan yang ada di dalam diri manusia. Maka ketika dahulu dia telah kecewa dengan perintah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, tetapi iblislah yang tidak mau untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah masukkan dia ke dalam kelompok orang-orang yang merugi, orang-orang yang dikucilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekecewaan inilah yang menimbulkan dendam besar terhadap manusia,
dan dia akan berjanji sampai manusia akan hancur bersama dengannya. Semua manusia menurut kehendaknya akan mengikuti cara dan langkah-langkah syaitan itu sendiri. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wasaimin wasaimat rahimakumullah. Bagaimana dikisahkan suatu hari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, seringlah engkau mengetuk pintu surga." Lalu kalimat yang kedua Rasulullah mengatakan lagi, "Wahai Aisyah, seringlah engkau mengetuk pintu surga." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengetuk pintu surga itu? Bukankah aku ini berada di dunia?" Rasulullah mengatakan, sesungguhnya mengetuk pintu surga itu dengan melakukan puasa, menahan lapar, maka itu adalah upaya untuk mengetuk pintu surga itu. Wasaimina saimat rahimakumullah. Kemudian Nabi kita bersabda, "Inna syaitana yajri min bani adama majrad damu." Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh, di dalam diri manusia sebagaimana berjalannya darah itu sendiri. Oleh karena itu, pertama nafsu ammarah, nafsu lawamah. Yang kedua, syaitan yang terus mendorong kita kepada jalan keburukan. Solusinya adalah persempitlah jalannya, lemahkan keduanya, yakni dengan senantiasa kita berpuasa dengan menahan lapar dan haus. Mudah-mudahan solusi ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.